Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami kembali beribadah kepadamu. Kami mau membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah membangun keluarga bahagia. Membangun keluarga bahagia. Konfusius, seorang filsuf dari Cina, mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan keluarga, yaitu kekuatan suatu bangsa berasal dari integritas keluarga. Paulus mengungkapkan hal yang senada, bahwa dalam membangun persekutuan jemaat, tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga. Gereja akan kuat dan bertumbuh bila keluarga-keluarga di dalamnya telah hidup baru di dalam Kristus dan telah mengalami pertobatan. Maka pada pasal 3 ayat 18 sampai 21 ini, Paulus bicara tentang prinsip-prinsip hidup baru di dalam Kristus yang harus dimulai dalam keluarga. Kehidupan yang sehat dalam keluarga akan menjamin kehidupan persekutuan yang bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan. Membangun kehidupan keluarga yang sehat dan ideal perlu diawali dengan mewujudkan relasi yang baik di tengah-tengah keluarga antara suami istri, orang tua, dan anak-anak. Dalam nas firman Tuhan ini, Paulus menjelaskan perilaku yang mendasar yang harus ditunjukkan oleh masing-masing pribadi. Yang pertama, istri menundukkan diri pada kepemimpinan suami. Tunduknya istri pada kepemimpinan suami adalah perilaku yang sudah seharusnya ditunjukkan seorang istri pada suaminya. Tetapi dengan batasan tunduk yang sesuai atau yang pantas dengan maksud Tuhan. Jadi meskipun istri memiliki kelebihan-kelebihan yang menonjol dibanding suaminya, namun semua itu tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan tanggung jawabnya sebagai istri untuk tunduk pada suaminya. Jika demikian, apakah suami bisa sewenang-wenang memperlakukan istrinya?
Jawabannya tidak. Karena ketundukan istri kepada suami bukan posisi bawahan kepada atasan. Tetapi ketundukan istri kepada suami merupakan ketundukan karena cinta kasih. Tunduk dalam pengertian untuk menolong, untuk mendampingi suami dalam suka maupun duka, dalam keadaan senang maupun dalam pergumulan. Mengapakah sikap tunduk istri kepada suami merupakan hal yang seharusnya di dalam Tuhan? Ini merupakan nasihat yang baik untuk kaum perempuan Kristen yang baru dimerdekakan dalam Kristus, yang merasa sulit untuk tunduk. Paulus memberi peringatan kepada mereka bahwa mereka hendaknya bersedia mengikuti kepemimpinan suami mereka di dalam Kristus. Seorang istri yang bijak dan menghormati Kristus adalah seorang istri yang menghargai dan menghormati suaminya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suami dipanggil untuk mengasihi istrinya. Meskipun sebagai kepala keluarga, suami memiliki otoritas sebagaimana yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Namun seorang suami harus sadar bahwa otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga adalah kepemimpinan yang berlandaskan kasih Allah. Dalam hal ini adalah kasih agape. Untuk memperlakukan, melayani, dan memberikan yang terbaik bagi istri yang dikasihinya. Maka ketundukan istri kepada kepemimpinan suami harus diimbangi juga dengan perilaku suami untuk senantiasa mengasihi istrinya. Sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Suami dipanggil mengasihi dan mencintai istrinya tanpa batas dan tanpa syarat. Bukan baru mengasihi istrinya kalau ada maunya atau kalau ada yang dia butuh dari istrinya. Mengasihi dan mencintai istri adalah sudah kewajiban suami sebagai laki-laki yang diwujud nyatakan dalam kepeduliannya serta perhatiannya kepada istri dalam kehidupan setiap hari di dalam rumah tangga. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, anak-anak wajib menaati orang tuanya. Dalam sebuah keluarga, Paulus menekankan bahwa anak-anak wajib mentaati bimbingan orang tuanya dalam segala perkara. Mengapa? Karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Yang bisa menyukakan hati Tuhan adalah tidak ada yang lain selain anak-anak dalam keluarga Kristen. Hidup mentaati perintah-perintahnya. Hidup mentaati firman Tuhan. Orang tua adalah perwakilan Tuhan di dunia yang diberikan tanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak ke jalan yang Tuhan kehendaki. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, anak-anak harus menunjukkan ketaatan kepada orang tua agar hidupnya bisa berhasil, bisa sukses dan mendapatkan kebahagiaan. Kewajiban menaati nasihat dari orang tua sudah merupakan bagian dari kehidupan seorang anak yang telah hidup di dalam Tuhan. Seorang anak dalam keluarga Kristen yang telah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ia pasti akan menghormati dan menghargai orang tuanya sebagaimana ia takut akan Tuhan. Keberhasilan seorang anak tidak terlepas dari hidup takut akan Tuhan dan juga ketaatannya kepada orang tua. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bapak-bapak menerapkan disiplin yang dilandasi kasih kepada anak. Apa maksud Paulus ketika menyatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu"? Di sini Paulus memang sedang bicara soal perilaku yang harus dihindari orang tua, khususnya kaum bapak atau ayah dalam memperlakukan anak-anaknya.
Namun sebaliknya juga bukan berarti Paulus sedang mendorong kita atau mendorong orang tua, bapak-bapak dalam hal ini, melakukan pembiaran kepada anak-anaknya. Disiplin itu sangat diperlukan bagi anak-anak. Tetapi disiplin yang diterapkan bukan dilandasi dengan kekuasaan dan emosi yang ingin menindas dan menekan. Sehingga menimbulkan kekerasan pada anak. Melainkan disiplin yang dilandasi kasih Allah yang bertujuan membimbing, mengarahkan hidup anak-anak ke jalan yang Tuhan kehendaki. Orang tua dalam hal ini, bapak dalam mendidik anak-anak, janganlah dengan kata-kata kotor yang membuat hati si anak jadi tawar. Tetapi mendidik anak-anak dengan cinta kasih, yang ini dengan dialog, dengan pendekatan melalui nasihat-nasihat yang dapat membuat si anak membangun kerohanian dan karakternya dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan bahwa kehidupan keluarga Kristen seharusnya terdapat keseimbangan dan perasaan saling menghargai, juga cinta kasih karena setiap anggota keluarga tunduk kepada kedaulatan Kristus. Kedamaian dan keharmonisan di dalam keluarga dimulai dengan kemauan setiap anggota keluarga menerima peranan masing-masing. Kepemimpinan suami mengekspresikan tanggung jawab kepada Allah, bukan hak natural dari seorang pria. Pernikahan Kristen dan kehidupan keluarga bertujuan untuk saling mendorong dalam tanggung jawab bersama dan pertanggungjawaban kepada Kristus antara satu sama yang lain. Kedekatan hubungan suami dan istri yang sehat sangat berpengaruh kepada hubungan-hubungan anggota keluarga yang lain. Karena mereka lah inti dari keluarga. Sebelum mempunyai anak dan pekerja atau pembantu di rumah, mereka lah yang telah dipersatukan dalam satu lembaga pernikahan. Jadi yang bersatu terlebih dahulu haruslah suami dengan istri, baru dilanjutkan dengan anak-anak. Maka dari itu hubungan suami istri menjadi suatu fokus yang sangat penting untuk diperhatikan dan terus-menerus dibaharui di dalam Tuhan. Sehingga dengan hubungan suami istri yang harmonis di dalam kasih Tuhan, seluruh keluarga dapat merasakan dampaknya dan mengalami pertumbuhan sesuai dengan tujuan keluarga yang berkenan kepada Allah. Dampak praktis dari pernikahan dan kebiasaan zaman kuno adalah suami menjadi diktator yang tidak terbantahkan, sedangkan istri sedikit lebih baik daripada seorang budak atau pembantu untuk mengasuh anak-anaknya dan melayani kebutuhannya. Namun ajaran Kristen tentang keluarga adalah pernikahan menjadi suatu kemitraan yang sejajar untuk saling memperlengkapi satu sama lain antar suami dan istri. Pernikahan menjadi suatu yang dijalani bukan hanya demi kesenangan si suami, melainkan agar keduanya, baik suami maupun istri, dapat menemukan suatu sukacita yang baru dan kelengkapan yang baru di dalam dirinya masing-masing, yang pada akhirnya membawa kepada kebahagiaan bersama. Namun pada kenyataannya kebanyakan keluarga tidak menjadikan Kristus menjadi kepala atas keluarganya. Sehingga ada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, di mana suami suka bertindak kasar, memukul dan menganiaya istrinya. Sampai babak belur
hingga kasus sampai ke ranah hukum. Apakah ini bisa dikatakan suami mengasihi istrinya? Ada lagi kasus istri menggugat cerai suaminya karena telah menelantarkan dirinya dan anak-anaknya. Uang hasil kerja keras yang seharusnya untuk membiayai kebutuhan keluarga disalahgunakan suami untuk berfoya-foya, selingkuh, mabuk-mabukan, berjudi sampai narkoba. Demikian juga, ada juga kejadian istri meninggalkan suami dan anak-anaknya hanya gara-gara masalah ekonomi. Istri selingkuh dan pergi dengan laki-laki lain hanya karena suaminya tidak dapat memenuhi keinginannya. Apakah ini namanya istri yang setia dan tunduk kepada suami? Demikian juga dengan anak-anak yang mencaci maki orang tuanya, membantah dan melawan orang tuanya. Bahkan ada yang memukul ayah dan ibunya hanya gara-gara tidak diikuti keinginannya. Apakah ini yang dinamakan anak yang baik dan saleh? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melaksanakan peran kita masing-masing dalam keluarga. Istri tunduk pada kepemimpinan suami. Suami mengasihi dan mencintai istri dengan sepenuh hati. Anak-anak menghormati dan menaati nasihat orang tua. Sebagai orang tua membimbing anak-anak dengan baik tanpa kekerasan sehingga anak tetap nyaman dan tidak tawar hati. Kalau semuanya ini bisa dilakukan dengan baik, sudah pasti keluarga akan menjadi bahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai pencipta manusia dan pemrakarsa pernikahan, Tuhan paling mengetahui apa yang dibutuhkan untuk menikmati hubungan pernikahan yang sukses dan keluarga bahagia. Ketika suami dan istri memiliki kesepakatan untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Kristus dan menjadikan Kristus sebagai kepala atas keluarga, maka keluarga itu pasti dapat hidup dengan baik dan bahagia karena Kristus ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai ayat hafalan untuk kita terambil dari Kolose pasal 3 ayat 14 yang berbunyi demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memeteraikan dalam hati kami masing-masing. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.